Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita dari kelompok 1A1 yang beranggotakan Abdurrahman, Astri, Prayogi, dan Farid. Kita akan mengkaji bagaimana model dan simulasi dari Monte Carlo dengan ada dua persoalan yang dimana yang pertama melakukan perhitungan Monte Carlo untuk lingkaran dengan konsep persebaran titik 5.000, 7.500, 10.000 dengan plot dan bandingkan perhitungan manual dengan perhitungan Monte Carlo. Yang kedua akan ada menjelaskan mengenai codingan, dan yang ketiga akan ada sesi di mana pertanyaan dan nanti kelompok kita akan menjawab. Yang pertama mengenai menjelaskan codingan, yang soalan pertama yang akan dijelaskan oleh Prayogi, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan awal untuk memulai codingan Monte Carlo. Pertama-tama kita akan menggunakan bahasa Python dengan mengimport beberapa library untuk mendukung sistem matematisnya. Pertama kita mengimport NumPy sebagai NP, kemudian NumPy itu digunakan untuk perhitungan matematis yang seperti mengelola array dan lain-lain. Kemudian di sini mengimport matplotlib .pyplot splt digunakan untuk membuat grafik atau memvisualisasi data. Kemudian from matplotlib page import rectangle, circle, polygon. Di sini berfungsi untuk menggambarkan beberapa bentuk rectangle, circle, atau polygon. Next. Selanjutnya kita bisa memanggil function generate points and points. Di sini pertama-tama ada fungsi depth generation, kemudian end points. Di sini ada docstring generate random point with 10 kali 10 square. Kemudian ada point sama dengan np.random uniform. Di sini sesuai keterangan endpoint-nya, kemudian return point untuk menghasilkan endpoint titik acak dalam persegi dengan ukuran 10 kali 10. Titik-titik ini dihasilkan untuk menggunakan distribusi uniform. Next. Kemudian function coin point in shape, point shape size. Di sini juga depth, coin, count, point in shape. Dalam kurungnya ada 3 jenis point, shape, size. Docstringnya bagaimana cara menghitung spesifik uang kondisi untuk berbagai bentuk. Kemudian return np.sum inside. Di sini dijelaskan untuk menghitung berapa banyak titik yang berada dalam bentuk yang ditentukan, misal lingkaran, segitiga, atau persegi. Pada tahap lingkaran, memeriksa jarak dari pusat 5.5 untuk menentukan apakah titik berada dalam lingkaran. Kemudian pada tahap segitiga menggunakan ketentuan untuk segitiga siku-siku dengan sudut 0,0 persegi, memeriksa apakah titik berada dalam batasan persegi. Boleh dilanjut. Di sini function Monte Carlo estimate endpoint shape size, depth Monte endpoint shape size. Di sini docstringnya menjelaskan memperkirakan area bangun ruang menggunakan metode Monte Carlo. Codingannya point sama dengan generate point. Kemudian inside sama dengan codingan yang menjelaskan penghitungan poin pada shape size, estimate area sama dengan inside dibagi endpoint-nya atau total area 10 kali 10. Kemudian return estimate area point. Dijelaskan menggunakan metode Carlo untuk memperkirakan luas bentuk berdasarkan jumlah titik yang berada di dalamnya, menghasilkan estimasi luar berdasarkan proporsi titik dalam bentuk terhadap total titik. Baik, terima kasih. Codingan selanjutnya akan dilanjutkan.
oleh Astri. Silakan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi plot distribusi yang terdapat ada point, shape, size, lalu endpoints, manual count, dan Monte Carlo result. Di mana yaitu kegunaannya untuk yang pertama menggambarkan titik acak dan bentuk yang dihitung. Lalu yang kedua menampilkan hasil perhitungan termasuk jumlah titik total, jumlah titik dalam bentuk, estimasi luas, luas sebenarnya, dan error estimasi. Lalu selanjutnya ada eksekusi program menggunakan kode if name main, di mana memastikan bahwa fungsi main hanya dipanggil ketika skrip dieksekusi secara langsung, bukan saat ditampilkan sebagai modul. Lalu untuk soal nomor 1 menghasilkan program pada gambar di samping, yaitu untuk melakukan simulasi memperkirakan luas bentuk geometrik menggunakan metode Monte Carlo. Pengguna dapat menentukan jumlah titik yang akan disebar, ukuran, dan bentuk lingkaran segitiga atau persegi yang dihitung luasnya. Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk grafik dan output teks yang menunjukkan estimasi dan kesalahan perhitungan. Selanjutnya, soal nomor 2 saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya di sini ada persoalan nomor 2, di mana membuat model simulasi tentang permintaan penjualan dalam konteks apapun. Kondisinya dicari satuan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk mencari laba dan permintaan menggunakan perhitungan Monte Carlo. Akan dijelaskan oleh Saudara Farid. Persilahkan. Ya, di sini ada import modul. Kita menggunakan import NumPy seperti biasa untuk melakukan operasi matematis. Yang kedua ada import matplotlib, digunakan untuk membuat grafik histogram untuk simulasi Monte Carlo. Yang ketiga ada Seaborn untuk mempercantik grafik dari Monte Carlo. Di sini yang pertama ada fungsi Monte Carlo Simulation. Jadi Monte Carlo Simulation adalah sebuah teknik komputasi yang digunakan untuk memahami dampak ketidakpastian dalam sistem yang kompleks. Langkah utamanya di sini ada inisialisasi array. Profit untuk menyimpan keuntungan, sales untuk menyimpan nilai penjualan awal. Yang kedua ada simulasi pertumbuhan dan margin. Menggunakan distribusi normal untuk menghasilkan nilai pertumbuhan dan margin yang acak setiap tahunnya. Yang ketiga, mencegah nilai negatif. Pertumbuhan dan margin negatif diubah menjadi 0 dengan np.maksimum. Yang keempat, ada hitung penjualan dan keuntungan. Penjualan diperbarui berdasarkan tingkat pertumbuhan. Lalu keuntungan dihitung menggunakan margin keuntungan dan dijumlahkan untuk setiap tahun, seperti penggalan coding di atas. Yang kedua ada fungsi deterministic projection. Tujuannya untuk menghitung proyeksi keuntungan berdasarkan nilai rata-rata, tetapi untuk pertumbuhan dan margin keuntungan tanpa adanya variasi acak. Jadi langkah utamanya yang pertama inisialisasi penjualan dan keuntungan. Dimulai dengan penjualan awal dan keuntungan. Yang kedua ada hitung pertumbuhan dan keuntungan. Setiap tahun penjualan bertambah sesuai dengan tingkat pertumbuhan tetap. Lalu keuntungan dihitung menggunakan margin tetap seperti penggalan di atas. Yang ketiga ada plot result. Tujuannya untuk memvisualisasi hasil dari simulasi Monte Carlo. Langkah utama yang pertama ada histogram. Menggunakan Seaborn
untuk membuat histogram dari keuntungan hasil simulasi Monte Carlo. Yang kedua ada garis keuntungan aktual. Garis vertikal merah menunjukkan keuntungan dari proyeksi deterministik. Yang ketiga ada statistik keuntungan, menampilkan statistik seperti rata-rata atau median, dan persentil dari hasil simulasi Monte Carlo seperti penggalan coding di atas. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya juga akan menjelaskan. Tapi ini masih bersambung dengan codingan yang barusan, di mana codingan barusan itu adalah mencakup logika dari perhitungan. Sementara ini adalah di mana user menginputkan nilai-nilai yang untuk menjadi parameter di mana perhitungan Monte Carlo itu akan berjalan seperti itu. Yang pertama di sini ada tujuan. Fungsi utama yang menerima input dari pengguna menjalankan simulasi Monte Carlo dan proyeksi deterministik serta memvisualisasikan hasil. Yang pertama, input dari pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah tahun proyeksi, jumlah simulasi, penjualan awal, rata-rata pertumbuhan, standar deviasi pertumbuhan, rata-rata margin keuntungan, dan standar deviasi margin. Nomor 2, jalankan simulasi dan proyeksi. Fungsi Monte Carlo Simulation dijalankan untuk melakukan simulasi dan deterministic prediction untuk proyeksi deterministik. Yang ketiga, visualisasi hasil. Fungsi plot result digunakan untuk menampilkan hasil simulasi dan proyeksi deterministik. Dan sekarang ini adalah if main, di mana main ini adalah memastikan bahwa fungsi akan dijalankan jika file script dieksekusi secara langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul ke dalam program lain. Di sini ada hasil dari codingan nomor 2 yang dimana menghasilkan program yang akan melakukan simulasi untuk memperkirakan laba dan penjualan sepatu dengan membandingkan perhitungan aktual dan perhitungan Monte Carlo. Di sini bisa dilihat grafik histogram yang berwarna biru itu adalah Monte Carlo Simulation, di mana perhitungannya tadi dari beberapa parameter yang diinputkan oleh pengguna. Sementara yang garis merah di tengah itu adalah actual profit, yaitu adalah keuntungan aktual yang didapatkan. Sementara ada juga di sana yang garis biru yang berselisihan dengan grafik histogram, yang dimana itu adalah perhitungan aktualnya. Seperti itu untuk hasil soal nomor 2. Next. Dan untuk selanjutnya, presentasi ini mungkin akan disimpulkan agar kita mendapatkan suatu pencerahan atau kesimpulan yang bisa kita proyeksikan untuk perhitungan yang lain. Bisa langsung dijelaskan oleh Astrid. Untuk kesimpulan dari dua soal tersebut, yang pertama, dalam pengerjaan soal pertama, metode Monte Carlo digunakan untuk menghitung luas lingkaran dengan mendistribusikan titik secara acak dalam area persegi yang membatasi lingkaran. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah titik 5.000, 7.500, dan 10.000, estimasi luas lingkaran semakin mendekati nilai sebenarnya, yaitu pi R pangkat 2. Visualisasi hasil Monte Carlo membantu membandingkan distribusi titik dan era lingkaran serta mempelajari akurasi estimasi. Lalu pada soal kedua, simulasi Monte Carlo diterapkan untuk memprediksi permintaan penjumlahan dalam periode 1 hingga 3 tahun ke depan. Mempertimbangkan variasi dalam pertumbuhan penjualan dan margin keuntungan. Parameter yang diinput menghasilkan distribusi keuntungan yang bervariasi, yang dapat dibandingkan dengan proyeksi deterministik untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang potensi resiko dan imbal hasil.
Hasil simulasi ini menjadikan penting bagi pembagian keputusan strategis karena memfasilitasi analisis resiko dan potensi keuntungan. Dengan demikian, metode Monte Carlo memberikan pendekatan yang kuat dalam menangani ketidakpastian dalam perhitungan matematis dan prediksi bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari audiens yang akan dijawab oleh kita. Silakan. Silakan. Izin bertanya, Pip. Inputan apa yang diberikan untuk soal nomor 1 dan bagaimana perhitungan Monte Carlo-nya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh rekan-rekan saya, silakan. Saya izin menjawab. Untuk pertanyaan Destian, bagaimana inputan yang dibutuhkan? Yang pertama, jumlah titik acak yang akan disebar, yaitu ada 5.000, lalu 7.500, dan 10.000. Lalu jari-jari lingkaran dalam hal ini 1, karena lingkaran terletak di bujur sangkar dengan sisi 2. Lalu bagaimana penghitungan Monte Carlo-nya? Yang pertama, tentukan koordinat titik acak dalam bujur sangkar. Lalu yang kedua, cek apakah titik berada di dalam lingkaran dengan syarat X pangkat 2 plus Y pangkat 2 lebih kecil sama dengan 1. Lalu yang ketiga, hitung rasio titik dalam lingkaran terhadap total titik. Kalikan dengan luas bujur sangkar untuk mendapatkan aproksimasi luas lingkaran. Lalu yang keempat dan yang terakhir, bandingkan hasilnya dengan V. Sekian dari jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin jawabannya agak semoga diterima gitu ya, dan semoga puas atas jawaban. Ya, akan ada pertanyaan lagi. Boleh. Izin nanya, Pip. Boleh. Apakah konvergen perhitungan aktual dan perhitungan Monte Carlo untuk soal nomor 2? Mungkin akan langsung dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Mungkin dari pribadi saya dulu ya, untuk menjelaskan. Apakah konvergen dari soal nomor 2? Bisa kita tahu juga, konvergen itu memang berbeda dengan perhitungan yang aslinya, aktual perhitungannya. Tetapi dengan menggunakan rumus yang diberikan, mendapatkan bahwa hasil dari perhitungan Monte Carlo tersebut berselisihan dengan perhitungan aktual. Memang tidak persis mirip dengan aktual perhitungan, tetapi perbandingannya tidak terlalu jauh, jadi bisa dikatakan konvergen seperti itu dari perhitungan Monte Carlo dan perhitungan aktualnya. Mungkin kalau ada tambahan boleh dari rekan-rekan saya. Apakah jawabannya memuaskan? Mungkin cukup ya dari kelompok kita. Kita berusaha semaksimal mungkin juga untuk menjelaskan, dan semoga jawaban yang kita berikan memuaskan juga pada audiens. Maaf apabila ada salah-salah kata dari kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.